Pria ini harus menghadapi hantu yang sangat mengerikan, kalau tidak satu kota akan hancur. Ichigo yang merupakan seorang anak sekolahan biasa kini harus menjadi pemburu hantu. Semua ini bermula saat Ichigo tak sengaja bertemu dengan para preman. Pria ini memberikan pelajaran kepada para preman karena sudah membuat barang orang lain berserakan di jalanan. Pria ini menyuruh mereka untuk meminta maaf kepada orang yang mereka tabrak. Tapi para preman ini malah marah dan mengatakan tidak ada siapa-siapa di sana. Dan ia menunjuk ke tempat yang sebenarnya tidak ada siapa-siapa itu. Dan saat ia mendekat ke arah sana, ia bisa berbicara dengan sosok hantu anak kecil itu. Cuma dia yang bisa melihatnya. Pria itu pun sampai di rumahnya, namun muncul sang ayah yang langsung bercanda memarahi pria ini. Rumah keluarga ini tiba-tiba hancur dan adik pemuda ini diculik oleh sosok yang misterius. Ternyata itu adalah sosok tak kasat mata yang sangat besar dan mengerikan. Tapi tiba-tiba ada wanita dari dunia lain datang dan membantunya. Tapi hantu ini tetap saja tak mengalihkan pandangannya dari pemuda itu. Wanita ini pun heran kenapa manusia biasa bisa melihat pertarungan makhluk di dunia lain. Ternyata hantu ini sangat menginginkan jiwa manusia yang mempunyai kekuatan spesial seperti dirinya. Hantu itu malah memanjangkan lehernya. Dan untung saja wanita ini bisa menghalau serangan hantu itu. Namun sekuat apapun wanita ini berusaha, ternyata hantu itu berhasil menangkapnya lagi dan menghisap kekuatan wanita itu. Sampai-sampai mereka sama-sama terlempar sangat jauh. Wanita itu pun mengatakan dia tidak lagi mempunyai kekuatan untuk melawan para hantu jahat atau hollow. Dan karena wanita ini sudah tak punya kekuatan apa-apa, jalan keluar yang dikatakannya adalah pemuda inilah yang harus menanggung tanggung jawab untuk membinasakan hantu raksasa tak kasat mata bernama hollow itu. Dan caranya adalah wanita ini harus menusuk jantung pemuda ini dengan pedang sakti itu agar ia bisa mendapat kekuatannya. Saat ada hantu tak kasat mata menyerang, pemuda ini menusukkan dadanya dengan pedang sakti dan langsung keluar cahaya terang. Dan saat monster itu mendekat, tampak ada pemuda yang tiba-tiba terbang dan menyerang hantu itu. Sampai-sampai tangan hantu itu lepas. Ternyata pemuda tadi langsung berubah penampilannya menjadi seperti seorang petarung yang sangat kuat. Kini ia sama sekali tak takut lagi mengalahkan hantu itu dan memang luar biasa dengan mudah pemuda itu mengalahkan hantu itu. Saat pria itu sudah merasa keren dengan kekuatannya, ternyata itu semua cuma mimpi. Tapi tunggu dulu, saat pemuda ini turun dari tangga rumahnya dan melihat ke bawah, ternyata rumahnya benar-benar hancur akibat serangan hantu itu semalam. Pemuda ini pun semakin bingung sebenarnya semalam itu mimpi atau bukan. Namun ternyata perempuan yang bertarung bersamanya semalam ada di sekolah ini. Dan perempuan itu tiba-tiba menarik pemuda ini dan mengatakan jangan berkata apapun soal kejadian semalam. Dan ternyata saat pemuda ini sudah pulang ke rumah sekalipun, wanita ini tetap saja mengikutinya, bahkan tidur diam-diam di rumah Ichigo. Wanita ini pun mengatakan kalau dirinya akan selalu mengikuti Ichigo dan membantu Ichigo memburu hantu. Ia pun mengajak Ichigo minggat dari sekolah dan berlatih agar Ichigo meningkatkan keahliannya dalam bertarung untuk menjadi pemburu hantu. Mereka sudah latihan 10 hari non-stop, tapi saat selesai latihan, perempuan ini tampak masuk ke sebuah kedai yang di sana ia mendapat sebuah benda aneh dari penjaga kedai itu. Kemudian ia pun membuka benda itu dan menukarnya dengan miliknya yang lama. Kemudian alat yang ia pegang itu mengeluarkan cahaya ungu. Dan hal aneh pun dialami oleh Ichigo. Saat dia sedang jalan santai pulang ke rumah, ia dihalau oleh seseorang yang berpakaian sangat aneh. Ichigo pun memilih untuk kabur dan tiba-tiba muncul cahaya terang seperti menyerang pria misterius itu, dan serangan panah itu tak hanya sekali. Tapi anehnya orang misterius ini malah takut dan pergi, sehingga Ichigo bisa lewat tempat itu dengan aman. Pria ini melepaskan sesuatu dari gelangnya dan tampak benda itu mengeluarkan cahaya yang sangat berkilau. Saat pemuda dengan kacamata ini menarik benda itu, tampak langsung berubah menjadi sebuah panah yang sangat besar. Akhirnya pria bernama Ichigo ini pun sadar kalau ternyata orang dengan panah itulah yang menyelamatkannya kemarin. Dan ternyata pemuda ini datang ke kota ini hanya untuk menantang Ichigo. Tapi saat pemuda ini melempar sesuatu ke langit, wanitanya sudah memberikan kekuatan kepada Ichigo merasakan sesuatu dan tiba-tiba datang ke tempat itu. Wanita itu langsung menggunakan sarung tangannya dan berlari ke arah Ichigo dan mengeluarkan jiwa lain milik Ichigo, sebut saja Kodam. Ichigo yang asli pun langsung pingsan dan wanita yang merupakan pemburu hantu ini mengira ada hantu yang berkeliaran dan mereka harus mengalahkannya. Mereka malah mendengar suara minta tolong dan tampak banyak sekali hantu bermunculan di alat deteksi hantu milik wanita tadi. Mereka pun langsung berlari menuju suara itu dan ternyata benar seorang hantu anak kecil yang pernah diselamatkan pemuda ini masih berkeliaran dan dikejar hantu pemakan jiwa yang sangat mengerikan. Ichigo yang awalnya tak ingin jadi pemburu hantu kini mulai menerima takdir yang ia alami sekarang. Kemudian ia langsung berlari menuju hantu itu dan mencoba mengalahkannya. Ia tampak cukup handal dalam menggunakan pedang sakti yang ia dapatkan. Tapi karena
karena ia terlalu santai dan menganggap remeh hantu musuhnya, hampir saja jiwanya termakan. Namun nasib baik masih di sisinya karena tiba-tiba muncul pemburu hantu lainnya dan tanpa basa-basi langsung memusnahkan hantu itu. Tampak sosok hantu perempuan sudah menculik adik dari pemuda pemburu hantu ini. Akhirnya dia pun langsung mengeluarkan jiwa lainnya untuk bertarung melawan hantu itu. Pemuda bernama Ichigo itu sangat marah sekali dengan hantu itu karena saat masa kecil hantu itu sudah merenggut nyawa ibunya. Dan pintarnya hantu itu, ia menggunakan sosok ibu Ichigo agar Ichigo lengah dan tak mau menyerangnya. Dan ternyata benar, Ichigo berhenti menyerang dan hantu itu membawa Ichigo ke dalam sebuah dunia halusinasi, di mana Ichigo melihat sosok ibunya tepat berada di tempat ibunya meninggal. Tapi untung saja wanita ini cepat menyadarkan Ichigo, dan barulah kini hantu itu menunjukkan wujud aslinya yang sangat mengerikan. Ichigo yang sudah menyimpan dendam cukup lama dengan hantu itu tak mau berbasa-basi lagi. Namun ternyata hantu itu membawa Ichigo bertarung di tempat lain yang sangat ramai. Manusia biasa tak dapat melihat mereka dan mengira ada angin topan di sana, padahal ada hantu yang sedang bertarung dan mengamuk. Bangunan-bangunan hancur dan semua orang berteriak ada tornado. Kejadian yang menjadi tontonan warga ini benar-benar membingungkan. Dan tiba-tiba Ichigo terlempar ke arah teman-teman sekolahnya yang sedang nongkrong di suatu kafe. Tapi teman-temannya itu sama sekali tak melihat apa-apa di sana. Namun ada salah satu teman Ichigo yang bisa merasakan kehadirannya di sana. Monster yang terus menyerang Ichigo tadi malah membahayakan teman Ichigo dan ia berusaha melindungi temannya itu. Untung saja ada salah satu dari teman Ichigo yang sangat kuat dan berhasil menahan hantaman besi yang sangat berat itu. Pergerakan Ichigo yang pernah dilihat teman-temannya sebelumnya membuat mereka semua yakin kalau saat ini Ichigo sedang bertarung dengan hantu, walaupun mereka tak bisa melihat Ichigo. Dan di tengah pertarungan mereka tiba-tiba muncul sebuah panah berwarna biru menyerang hantu itu. Ternyata itu adalah teman sekelas pemuda bernama Ichigo ini yang ternyata juga mempunyai kekuatan melihat hantu. Ichigo pun langsung memanfaatkan kesempatan untuk menyerang hantu itu. Tapi tampaknya hantu itu benar-benar marah sampai membuat angin topan yang sangat besar. Sampai-sampai Ichigo terlempar ke dalam sebuah bus. Bus itu diremukannya. Teman Ichigo ini pun langsung mengambil tindakan dan mempersiapkan panahnya. Wanita ini mengatakan untuk menyerang kepalanya karena itu titik lemah sang hantu. Tapi sayang sekali panahnya meleset dan kurang tepat sasaran. Hantu itu malah menghancurkan busnya. Namun tampak Ichigo masih bisa melakukan serangan dan mengarahkan pedangnya ke kepala hantu itu untuk membalaskan perbuatan hantu itu pada ibunya dulu. Hantu itu pun perlahan musnah dan menghilang kembali ke dunia yang seharusnya. Wanita yang memberikan Ichigo kekuatan pemburu hantu ini pun langsung melihat kondisinya. Begitu juga dengan teman Ichigo. Saat teman Ichigo ini akan mendekatinya, tiba-tiba ada yang menusuknya dari belakang. Ternyata itu adalah pemburu hantu lainnya yang tak terima Ichigo mendapat kekuatan seperti itu dari wanita ini. Kedua pemburu hantu ini malah saling menyerang satu sama lain. Walaupun masih baru, tapi pemuda bernama Ichigo ini mampu membuat pemburu hantu lainnya kesulitan saat melawannya. Tentu saja ini membuat pemuda bernama Ichigo ini semakin besar kepala. Tapi karena anak buahnya sudah dikalahkan oleh Ichigo, pemimpin inilah yang langsung akan turun tangan dan memberi pelajaran kepada Ichigo. Dan saat ia siap mengayunkan pedangnya, pria tadi malah menghilang dan bisa menangkap pedang Ichigo hanya dengan dua jari tangannya saja. Tapi Ichigo pun tetap saja melawan, padahal ia sudah melihat sendiri kalau lawan yang sedang ia hadapi bukanlah orang biasa. Sampai ia pun tak berdaya di tangan orang itu. Wanita yang memberikan Ichigo kekuatan tadi pun memperingatkan Ichigo untuk kabur saja. Tapi Ichigo malah masih mau mencoba melawan orang itu. Dan serangan Ichigo benar-benar tidak ada apa-apanya di tangan pria ini. Wanita ini pun sangat marah sekali dengan perbuatan Ichigo dan akan mengambil kembali kekuatan yang dimiliki Ichigo itu kepada dirinya. Tanpa berbasa-basi, wanita ini pun langsung mengarahkan pedang sakti milik Ichigo kepada dirinya. Namun Ichigo menyadari kalau sebenarnya perbuatan wanita itu adalah untuk melindungi Ichigo, agar Ichigo dapat menjalani kehidupannya yang normal lagi tanpa harus memikirkan segala hal tentang pemburuan hantu yang sebenarnya tanggung jawab wanita ini. Ichigo pun langsung terbangun dari tidurnya dan kini ia sudah tak lagi mempunyai kekuatan untuk melihat hantu dan mulai menjalani kehidupannya dengan normal kembali di sekolahnya.